Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Wino MPD, tenaga pengajar di Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, jurusan Pendidikan Ilmu Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi pada unsur pengajaran. Pada unsur pengajaran ini, saya menyajikan mata kuliah Konsep Dasar IPS yang merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa di program studi pendidikan IPS, dengan harapan mahasiswa sebagai calon guru memiliki wawasan tentang konsep-konsep dan ruang lingkup IPS. Mata kuliah Konsep Dasar IPS ini berbobot 3 SKS dan diajarkan pada semester 3 atau semester ganjil. Deskripsi singkat mata kuliah Konsep Dasar IPS. Mata kuliah ini mengkaji tentang konsep-konsep dasar IPS dan ilmu-ilmu sosial, serta hubungannya, fakta, konsep, generalisasi, dan teori ilmu-ilmu sosial, tema-tema social studies menurut NCSS yang terdiri dari konsep budaya, waktu, kesinambungan dan perubahan, masyarakat, tempat dan lingkungan, pengembangan individu dan identitas, individu, kelompok, dan institusi, kekuatan, otoritas, dan tata kelola, produksi, distribusi, dan konsumsi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat, koneksi global, dan warga negara ideal dan berbudaya. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada perkuliahan ini, yang pertama, mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang konsep-konsep dasar IPS dan hubungannya antara IPS dengan ilmu-ilmu sosial. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis fakta, konsep, generalisasi, dan teori ilmu-ilmu sosial sebagai sumber pengembangan konsep ilmu pengetahuan sosial. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis 10 tema social studies menurut NCSS sebagai ruang lingkup kajian ilmu pengetahuan sosial serta penerapannya dalam mengkaji kasus di masyarakat. Sumber belajar yang digunakan pada mata kuliah ini berupa buku, artikel jurnal ilmiah, serta referensi-referensi lainnya. Salah satu sumber belajar utama yaitu modul konsep dasar IPS yang dihasilkan oleh saya sendiri untuk menunjang perkuliahan konsep dasar IPS beserta referensi-referensi penunjang perkuliahan berupa artikel-artikel yang berkaitan dengan kajian konsep dasar IPS. Sistem perkuliahan yang saya terapkan dalam perkuliahan ini terdiri dari DAA, yang pertama itu delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, berupa penyampaian materi perkuliahan oleh dosen dengan memperhatikan capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian untuk interaksi, berupa interaksi antara dosen dengan mahasiswa, seperti interaksi diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, dan interaksi lainnya. Untuk asesmen berupa penilaian, pada beberapa pertemuan diberikan penugasan kepada mahasiswa sebagai penilaian untuk melihat ketercapaian mata kuliah ini. Penilaian mata kuliah terdiri dari 4 komponen yang berupa kehadiran, tugas, UTS, dan UAS. Untuk kehadiran dengan bobot 10%, terdiri dari total pertemuan 16 kali pertemuan dengan 14 kali tatap muka, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Untuk tugas berbobot 20%, untuk ujian tengah semester berbobot 30%, dan untuk ujian akhir semester berbobot 40%. Presensi perkuliahan pada mata kuliah ini menggunakan presensi online kuntan yang dapat diakses oleh mahasiswa menggunakan akun Syakan. Untuk sistem perkuliahan pada mata kuliah Konsep Dasar IPS ini dilakukan secara tatap muka dan menggunakan LMS model Untan untuk menyampaikan materi dan pemberian serta pengumpulan tugas-tugas perkuliahan. Pada video ini saya akan melakukan kegiatan pembelajaran secara tatap muka pada materi minggu ketiga, yaitu materi konsep budaya. Adapun untuk sub CPMK pada pertemuan kali ini yaitu mahasiswa mampu memahami konsep budaya. Baiklah, mari kita lihat video pembelajaran saya kali ini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu lagi dalam perkuliahan mata kuliah Konsep Dasar IPS. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang
konsep budaya yang merupakan salah satu dari 10 tema social studies yang dikemukakan atau yang dikembangkan oleh NCSS atau National Council for Social Studies. Sebelum kita mulai pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Untuk berdoa saya pimpin. Baiklah, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kemarin kita sudah bertemu dalam materi tentang 10 tema social studies. Ada yang masih ingat kira-kira apa saja 10 tema social studies itu? Ya, silakan sampaikan. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Fathur. Saya ingin menjawab tentang 10 tema materi sebelumnya. Untuk materi sebelumnya yaitu ada 10 tema social studies. Yang pertama yaitu budaya, yang kedua waktu, kesinambungan dan perubahan, yang ketiga orang, tempat dan lingkungan, yang keempat pengembangan dan identitas individu, yang kelima individu, kelompok dan institusi, yang keenam kekuatan otoritas dan tata kelola, yang ketujuh produksi, distribusi dan konsumsi, yang ke-8 ilmu pengetahuan teknologi dan masyarakat, yang ke-9 koneksi global, yang ke-10 warga negara yang baik dan berbudaya. Sekian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih ke Afif ya, yang telah menyampaikan materinya tentang 10 tema social studies. Nah, pada hari ini, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang salah satu tema yang dikembangkan oleh social studies di NCS itu berkaitan dengan konsep budaya. Ya. Nah, semoga dengan pertemuan kali ini Anda itu dapat memahami apa itu budaya, kemudian apa itu wujud dari budaya, kemudian unsur-unsur budaya, bahkan sampai perubahan-perubahan budaya yang terjadi di masyarakat, sampai dengan istilah-istilah yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan budaya, seperti adanya adaptasi, kemudian juga adanya asimilasi, adanya akulturasi. Baik, pada pertemuan kali ini untuk ya. Nah, ini ya tentang diskusi ya, tentang diskusi budaya tadi. Nah, ini materi yang akan kita sampaikan pada materi ini. Untuk sistem pembelajaran nanti kita ceramah, ya, kemudian juga tanya jawab serta ada tugas kelompok atau pembagian kelompok. Nanti silakan diskusi secara kelompok berkaitan dengan asimilasi, kemudian juga akulturasi serta perbedaan dan persamaan dari budaya-budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat. Sehingga nanti Anda dapat mempresentasikan serta nanti hasilnya itu bisa Anda upload dalam LMS Untan ya, yang sudah saya sediakan. Untuk sumber belajarnya juga sama, silakan Anda akses di LMS Untan berkaitan dengan modul yang sudah saya siapkan, yaitu modul konsep dasar IPS, kemudian juga ada artikel-artikel yang juga sudah saya siapkan berkaitan dengan budaya-budaya yang ada di Kalimantan Barat, khususnya yang sudah dimiliki. Baik ya, kita mulai. Yang pertama tentang konsep atau tema tentang budaya. Tema tentang budaya. Tema tentang budaya. Nah, ini cakupan tema budaya pada kali ini yaitu mengkaji tentang kepercayaan, kemudian nilai institusi, kemudian perilaku, ya, tradisi dan cara hidup yang diteruskan secara sosial. Atribut ya dan budaya lainnya seperti apa? Bahasa, kemudian apa lagi? Sastra, musik, seni, artefak dan sebagainya. Jadi ruang lingkup budaya itu sangat luas. Kemudian lagi ada yang namanya persamaan dan perbedaan, ya, persamaan dan perbedaan dalam budaya, sehingga pak individu atau seseorang itu bisa belajar dia itu berada dalam kelompok. Cakupan tema budaya pada kali ini yaitu mengkaji tentang kepercayaan, kemudian nilai institusi, kemudian perilaku, ya, tradisi dan cara hidup yang diteruskan secara sosial. Tema ini juga mencakup atribut ya dan budaya lainnya seperti apa? Bahasa, kemudian apa lagi? Sastra, musik, seni, artefak dan sebagainya. Jadi ruang lingkup budaya itu sangat luas. Kemudian lagi ada yang namanya persamaan dan perbedaan, ya, persamaan dan perbedaan dalam budaya, sehingga pak individu atau seseorang itu bisa belajar dia itu berada dalam kelompok mana berkaitan dengan
budaya-budaya yang dia miliki. Sehingga apa? Sehingga ada identitas baru yang dia temui. Apalagi ketika dalam memasuki tempat-tempat baru, dia pasti akan mengidentifikasi bahwa dirinya adalah salah satu dari kelompok tersebut, gitu ya. Kemudian lagi dalam masyarakat multikultural, seseorang itu memahami berbagai macam perbedaan yang berkembang dari sudut pandang budaya tertentu, ya. Sehingga apa? Sehingga seseorang itu bisa menilai budaya lain dan tidak hanya terpaku dengan budaya sendiri. Terakhir, pemahaman tentang konsep-konsep adaptasi, asimilasi, kemudian akulturasi, difusi serta disonansi budaya yang sudah disampaikan. Next lagi. Nah, kita ngomongin tentang budaya, ya. Kita pahami dulu tentang apa itu budaya. Jadi disampaikan bahwa budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta, ya, artinya budaya. Itu bentuk jamak dari budi, ya, yang artinya budi atau akar. Jika budaya berarti banyak budi dan banyak akar. Itu secara harfiah. Lalu kemudian kita menyampaikan bahwa budaya itu merupakan keseluruhan sistem gagasan, kemudian tindakan, ya, kemudian hasil dari karya manusia, ya, dalam rangka apa? Dalam rangka memenuhi budaya hidupnya dan juga dijadikan diri manusia itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga kemudian ini membedakan bahwa ada 3 wujud budaya itu, ya. Pertama itu ide-ide, gagasan, kemudian juga nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. Itu merupakan salah satu wujud dari budaya. Nah, ada pernyataan lain, ya, yang mengelompokkan bahwa wujud budaya itu terbagi jadi 2, ada yang tangible dan ada yang intangible. Yang tangible itu yang berupa wujud berwujud, ya, budaya berwujud. Sedangkan yang intangible itu yang tidak berwujud. Seperti apa yang berwujud? Rumah, ya, pakaian, apalagi alat musik sebagainya, itu merupakan budaya berwujud. Sedangkan yang tidak berwujud itu berupa apa? Berupa cerita rakyat, ya, berupa dongeng, berupa legenda, ya, berupa apalagi ya, mitos-mitos dan sebagainya. Itu merupakan hasil dari budaya berwujud yang tidak berwujud, ya, atau intangible. Dan sedangkan budaya satu budaya. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa ternyata budaya itu sangat luas. Baik, selanjutnya, nah, sini ada 7 unsur budaya. Yang pertama itu ada unsur bahasa, kemudian ada sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan, peralatan hidup, sistem mata pengetahuan, sistem religi, dan unsur ini, ya, merupakan unsur yang sifatnya universal. Artinya apa? Semua masyarakat di dunia itu semua ada, baik dari bahasanya, ya. Saya apa? Di Kalimantan Barat, ya, itu banyak sekali bahasa. Kenapa? Karena bahasa itu merupakan suatu sarana komunikasi, ya, antar manusia, ya, kekerabatan, kemudian juga keteraturan dalam masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat ini itu ingin teratur, ya, kita semua ingin teratur. Nah, karena teratur itu maka kita perlu yang namanya sistem, ya. Ada yang membentuk kepala keluarga, ada yang membentuk kepala desa, ya, kepala dusun, dan sebagainya. Sampai dan di kelas ini pun juga sama, dibentuk satu sistem. Saya apa? Ketua kelas. Di prodi juga sama, ada ketua prodi. Di fakultas juga sama, ya. Ada dekan, dibantu oleh wakil-wakil dekan, dekan 1, dekan 2, dekan 3, dan sebagainya. Di masyarakat juga sama. Ketika ada satu komunitas, pasti itu akan terbentuk suatu sistem. Selanjutnya, sistem peralatan hidup. Nah, ini merupakan juga unsur dari kebudayaan. Ya. Seperti apa? Di rumah itu ada apa? Di rumah ada panci. Ya, ada panci, ada piring, kompor, dan sebagainya. Lesung masih ada? Masih. Kotor sudah nggak ada lagi. Dan lain sebagainya, ada kursi, ada meja, ya, ada kasur, ada tilam. Itu semua merupakan wujud dari
peralatan, bahkan sampai dengan peralatan-peralatan yang sifatnya ekstrim ya. Misalnya apa? Untuk nebas ada arit, kemudian ada cangkul. 5. Sistem mata pencaharian. Nah ini beda-beda ya. Kenapa? Karena bisa dipengaruhi oleh kondisi alam. Ya. Ada yang tinggal di lautan, maka mata pencahariannya adalah sebagai nelayan. Ya. Ada sebagai nelayan, ada sebagai pekerja tambang, apakah tambang udang, tambang ikan, atau tambang garam dan sebagainya. Ada yang sebagai nelayan, ada juga yang sebagai petani ketika di tanah itu subur dan datar. Di pegunungan kita tidak menjumpai nelayan. Kenapa? Karena kondisi alamnya ya gunung-gunung. Ya. Yang kita temui siapa? Petani, ya, tukang kebun dan sebagainya. Jadi sistem pencaharian itu bermacam-macam, ya. Itu juga merupakan salah satu dari. Kemudian satu lagi kepercayaan, ini juga sama. Kepercayaan itu merupakan salah satu wujud dari unsur dari budaya. Yang kedua, akulturasi. Ya, merupakan masuknya unsur budaya baru dan itu lama-kelamaan diterima oleh budaya lama. Nah, syarat akulturasi ini merupakan budaya yang memang bisa diterima. Ketika budaya itu diterima, maka tidak akan terjadi akulturasi. Dan bedanya adalah jika akulturasi ini ada unsur-unsur baru, ada unsur-unsur lama itu terlihat bedanya. Jadi bisa dikisahkan, oh ini budaya lama, ini budaya baru. Sedangkan asimilasi itu merupakan perpaduan antara dua budaya yang budaya asal itu tidak terlihat lagi, sudah menjadi budaya baru, sudah beda dengan budaya yang lama. Dan difusi ini merupakan suatu proses penyebaran budaya. Ada yang difusinya luas, ada yang difusinya kecil. Ada juga yang sifatnya mentransfer ya, antar budaya dari kelompok yang masyarakat sebelah ke kelompok masyarakat di sini. Dan terakhir adanya disonansi. Ya, apa itu disonansi? Disonansi itu merupakan hubungan yang tidak harmonis ya, antara dua elemen ya, pengetahuan. Nah, disonansi ini seperti apa? Inkonsistensi logis, kemudian juga nilai-nilai budaya, pendapat umum dan pengalaman masyarakat. Dicontohkan seperti ini. Inkonsistensi logis. Ya. Ini berlawanan dengan bahasa logis. Tidak sama dengan bahasa logis. Contohnya apa? Ketika dicubit akan terasa sakit. Nah, ketika ada yang cubit tidak terasa sakit, itu tidak konsisten. Ada apa dengan dia? Berarti beda. Jadi ada masalah, ada ketidakseimbangan ya, antara pengetahuan baru yang dia alami dengan yang ada di masyarakat. Yang kedua, nilai-nilai budaya. Artinya tidak sama antara nilai budaya satu dengan budaya lain. Contohnya begini, di Kalimantan atau orang-orang timur itu memberikan barang dengan tangan kanan itu sopan. Kalau menggunakan tangan kiri tidak sopan. Berbeda ketika Anda ke luar negeri, seperti Eropa, ya, dengan menggunakan tangan kiri itu tidak apa-apa. Itu bedanya. Ya. Sehingga ketika ada orang ya dari luar menyentuh Indonesia, dia menggunakan tangan kiri dalam memberikan barang, ya, itu dianggap tidak seimbang. Ya. Pengetahuan yang dia miliki dengan pengetahuan baru itu tidak seimbang. Ternyata ada perbedaan. Dan itu perlu yang namanya penyesuaian. Yang ketiga, pendapat umum. Ini terjadi di masyarakat kita. Ya, yang terjadi di masyarakat kita. Seperti apa? Pendapat umum. Nah begini, ada orang Dayak yang tidak bisa bahasa Dayak. Itu kan pendapat umum. Artinya apa? Pendapat umumnya apa? Orang Dayak pasti bisa berbahasa. Orang Jawa pasti bisa berbahasa. Nah ini ada orang Dayak yang tidak bisa bahasa. Orang Jawa tidak bisa bahasa. Ini menyalahi pendapat umum.
Sehingga apa? Sehingga dia mengalami kegalauan. Oh iya, saya orang Jawa, kok nggak bisa bahasa ini? Oh iya, saya orang ya, kok nggak bisa bahasa? Tapi orang Cina, ada nggak? Bapaknya Cina, ibunya Cina, tapi nggak bisa bahasa Cina. Itu berlawan dengan pendapat umum. Sehingga apa? Sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam diri seorang itu. Kalau dan yang terakhir pengalaman masa lalu. Nah, pengalaman ini berkaitan dengan hal yang kita alami lalu berbeda dengan pengalaman baru. Misalnya apa? Pengalaman yang Anda alami itu ternyata berbeda dengan pengalaman Anda sekarang. Kan begini, ketika Anda pulang rumah, ya, itu tidak mengucapkan salam, tidak masalah. Tapi ketika mengucapkan salam, tidak mengucapkan salam, orang tua kalian itu marah, yang tidak sopan. Itu merupakan pengalaman lama yang dianggap biasa. Ketika ada pengalaman baru yang dianggap luar biasa, itu berbeda. Sehingga apa? Anda sama penumpang sesuai diri mengikuti aturan-aturan baru. Ini merupakan disonansi, ya, atau hubungan yang tidak seimbang antara dua elemen pengetahuan, ya, yang baru dengan yang lanjut lagi. Nah, untuk kali ini silakan Anda berdiskusi berkaitan dengan asimilasi dan akulturasi yang ada dalam budaya Anda, kemudian juga hal-hal yang dianggap biasa tetapi itu dianggap luar biasa atau berbeda dengan budaya Anda. Silakan bagi kelompok ini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Nah, sambil waktu selama dosen. Kedua pertanyaan ini. Yang pertama adalah asimilasi atau akulturasi dalam kebudayaan kita. Nah, seperti yang kita tahu, salah satu contoh dari asimilasi kebudayaan Kalimantan Barat adalah budaya tatung. Budaya tatung adalah upacara arak-arakan yang biasa diadakan ketika hari perayaan Tionghoa dan Dayak. Jadi, di sini ada perpaduan atau asimilasi antara kedua kebudayaan, yaitu kebudayaan Tionghoa dan kebudayaan Dayak. Ini diceritakan bahwa para suku atau pendeta memberikan persembahan kepada dewa Topeko. Setelah meminta keselamatan, mereka kemudian memanggil roh tubuh para tatung itu dirasuki roh agar kebal terhadap senjata-senjata yang dimasukin ke dalam tubuh mereka, kemudian diarak keliling kota dan penari. Kemudian untuk menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu hal biasa tetapi berbeda dari budaya lain. Seperti yang kita tahu bahwa di Kalimantan Barat ini kita memiliki kebudayaan Cumpale atau Poropas. Cumpale Poropas ini biasa kita tanamkan kepada masyarakat Kalimantan Barat, di mana ketika ditawari makanan kita harus sedikit mengambil atau merasakan atau mencicipi makanan tersebut, karena dianggap jika tidak mencicipinya maka akan terjadi pamaling atau biasa dibilang bisa jatuh di jalan karena memikirkan makanan tersebut, seperti itu. Namun di Jawa seperti yang kita tahu itu tidak ada. Di Jawa tidak ada kebudayaan yang begitu. Sekian, saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kelompok 6 yang telah menyampaikan hasil diskusinya berkaitan dengan asimilasi dan akulturasi, kemudian juga hal yang biasa tetapi dianggap luar biasa oleh budaya lain, atau sebaliknya, ya, hal yang dianggap luar biasa tetapi dianggap biasa oleh orang lain atau budaya lain. Tadi sampaikan ada budaya tatung, ya, merupakan perpaduan antara budaya orang Dayak dengan orang Tionghoa. Kemudian yang kedua itu adalah drop, ya, sampaikan bahwa itu merupakan perpaduan antara dua budaya, ya, apa tadi Singga, ya, dengan tari-tari. Baik, terima kasih kepada kelompok 6 ya yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Selanjutnya untuk hasil kelompoknya itu silakan kalian upload di LMS, ya, sesuai dengan kelompok masing-masing, dan setiap individu itu mengupload hasil diskusi. Ada pertanyaan sebelumnya? Tidak ada. Tidak ada, maka kita simpulkan pada pertemuan kali ini bahwa budaya menunjukkan kode budaya, unsur, fungsi dan asimilasi serta akulturasi. Bahwa budaya itu merupakan
kesimpulan dari gagasan, ide, kemudian dari tindakan, ya, perilaku yang berpola serta hasil karya. Wujud kebudayaan ada dua, ya, ada wujud dan yang tidak. Yang ketiga, unsur budaya ada apa saja? Dan terakhir ada fungsi budaya sebagai pedoman penyaluran perasaan tentang kehidupan, pedoman hidup, identitas individu dan kelompok, dan alat bantu untuk menjalani kehidupan. Terakhir, asimilasi dan akulturasi. Nah, itu merupakan pertemuan dua budaya. Yang asimilasi itu merupakan budaya yang baru, sedangkan akulturasi Perpaduan yang masih terlihat budaya lama. Itu ya. Baik, terima kasih pada pertemuan kali ini dibuka. Ya, terima kasih atas partisipasi pada para peserta, ya, dan juga para mahasiswa yang telah menyampaikan. Jangan lupa untuk minggu depan kita lanjutkan dengan materi berikutnya, ya, yaitu materi tema yang kedua dari tema-tema nasional, tema-tema social studies, ya, yang berupa waktu, sambungan dan saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.